Ya, kali ini kita akan membahas mengenai coupling, spin, dan orbit. Nah, ketika partikel berspin S sama dengan setengah berada dalam sistem yang memiliki potensial simetri, bola atau sistem melingkar gitu kan, maka akan terdapat coupling momentum sudut orbital dan spin yang menghasilkan momentum sudut total J sama dengan L plus S. Untuk mendapatkan keadaan tercouple, maka kita memerlukan koefisien Clebsch-Gordan karena keadaan gabungan penjumlahannya ket J Mj itu dapat diekspansikan dalam koefisien Clebsch-Gordan, di mana untuk mencari koefisien Clebsch-Gordan kita menggunakan aturan atau relasi rekursi seperti ini. Nah, dalam kasus coupling momentum sudut orbital dan spin, maka kita memiliki L1-nya sama dengan L, M1-nya sama dengan ML, L2-nya sama dengan S sama dengan setengah, dan M2-nya sama dengan MS sama dengan plus minus setengah. Dan nilai J yang diperbolehkan adalah berada pada interval mutlak L minus setengah sampai L plus setengah. Apabila L sama dengan 0, maka partikel dia hanya memiliki spin. Jadi ini 0. Dengan demikian, dia tidak akan memiliki momentum sudut orbital. Ya, jadi ya J-nya itu tidak lain adalah sama dengan S-nya. Namun, jika L-nya itu lebih besar dari 0, maka ada dua nilai J yang mungkin, yaitu J-nya sama dengan L plus setengah atau L minus setengah. Nah, kenapa kok kalau L-nya ini hanya memiliki satu, yaitu L plus setengah, karena L minus setengah itu nggak boleh kan, karena L minus setengah itu 0 minus setengah itu kan negatif, tapi di sini harus mutlak tetap kembali ke plus setengah, jadi hanya memiliki satu komponen. Apabila J sama dengan L plus setengah, maka dia akan memiliki keadaan ket L plus setengah, M, yang jumlahnya 2L plus 1. Jadi dia dari minus M-nya itu dia dari minus L minus setengah sampai L plus setengah, yang jumlahnya 2 kalikan L plus 1. Nah, jika J-nya itu sama dengan L minus setengah, maka dia akan memiliki keadaan ket L minus setengah M sebanyak 2L plus 1 dikurangi 2, yaitu sebanyak 2L. Sekarang jika J-nya sama dengan L plus setengah, jadi ket L plus setengah, M itu sama dengan jumlahan dari M-nya sama dengan minus L, ML-nya sama dengan minus L sampai L, dan MS-nya sama dengan minus setengah sampai setengah. Koefisien Clebsch-Gordan-nya L setengah, M1, ML, MS, L plus setengah, ket L plus setengah, M, ket L setengah, ML, MS. Nah, karena MS ini hanya dijumlahkan pada minus setengah sama setengah saja, maka kita bisa jumlahkan secara langsung di sini. Mana kita akan memiliki hubungan untuk MS sama dengan minus setengah dan setengah. Dengan aturan seleksi, nilai M itu haruslah ML plus MS. Maka ML itu harus sama dengan M dikurangi MS. Sehingga nilai ML yang tidak sama dengan M dikurangi MS itu akan sama dengan 0. Sehingga hanya menyisakan komponen yang ML-nya itu sama dengan M dikurangi MS. Sehingga sigmanya ini hanya menyisakan komponen itu saja, yaitu L setengah M plus setengah minus setengah, ket L plus setengah M, ket L setengah M plus setengah minus setengah, L setengah M minus setengah setengah, ket L plus setengah M, ket L setengah M minus setengah setengah. Nah, untuk mendapatkan keadaan ini,
keadaan akhir ini, maka kita memerlukan koefisien Clarke Jordan dua jumlahnya ini dan ini. Nah, sekarang kita tinjau aturan rekursi untuk koefisien Clarke Jordan, di mana aturan rekursi ini dia mengandung akar dari J plus 1 dikurangi MJ minus plus 1 kalikan MJ. Nah, di mana kita bisa menjabarkan JJ plus 1 minus MJ minus 1 tidak lain adalah J kuadrat plus J minus MJ kuadrat plus MJ. Tidak lain dia adalah J kuadrat minus MJ kuadrat plus J plus MJ atau J plus MJ, J minus MJ plus J plus MJ. Sehingga kita dapatkan hubungan J plus MJ dikalikan J minus MJ plus 1. Nah, dengan cara yang sama, kita bisa dapatkan apabila tandanya yang di sini positif. Nah, di sini terlihat kalau dia mengubah tanda ini dan ini. Sehingga kita bisa menyatukan kedua hubungan ini menjadi satu seperti ini. Nah, demikian kita bisa merumuskan aturan rekursi menjadi bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau aturan rekursi seperti ini. Nah, untuk mencari koefisien Clarke Jordan-nya, kita hitung L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M. Sehingga kalau kita memasukkan ini ke sini, kita mensubstitusikan J-nya itu harus sama dengan L plus setengah, MJ-nya harus sama dengan M, L1-nya sama dengan L, L2-nya sama dengan setengah, M1-nya sama dengan M plus setengah, M2-nya sama dengan M minus setengah ke sini. Sehingga jika kita substitusikan, kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Ternyata dengan mensubstitusikan persamaan tersebut, kita bisa menghilangkan, melenyapkan suku kedua. Sehingga kita akan mendapatkan hubungan seperti ini. Di mana suku ini dan ini itu akan saling menghilangkan karena nilainya sama, hingga kita akan dapatkan perumusan koefisien Clarke Jordan dalam aturan rekursi seperti ini. Nah, dengan cara yang sama, kita dapat merumuskan L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M minus 1 dalam suku L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M minus 2. Jadi, kalau di sini M-nya bergantung pada M minus 1. Itu konsep dari aturan rekursinya. Kalau kita mencari M minus 1, maka kita harus mencarinya dalam suku M minus 2. Hingga kita akan dapatkan hubungan seperti ini. Nah, jadi kita memiliki dua hubungan seperti ini, sehingga kita bisa menyatakan bahwa L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M dalam bentuk perkalian ini. Kita substitusikan ini. Ini menjadi suku L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M minus 2. Nah, terlihat di sini kalau ini tadi, suku ini dan ini tuh saling menghilangkan, dan kita akan dapatkan perumusan seperti ini. Nah, perumusan ini dapat dilanjutkan sampai nilai minimum. Ini kita teruskan minimum sampai M-nya itu menjadi L minus setengah. Karena minus L minus setengah dikurangi 1 itu kan udah nggak bisa lagi karena udah minimum. Sehingga kita dapatkan berat L setengah M plus setengah minus setengah ket L plus setengah M itu sama dengan akar dari L minus M plus setengah per L minus M plus 3 per 2 dikalikan akar L minus M plus 3 per 2 per L minus M plus 5 per 2 kalikan dan seterusnya kalikan akar 2L per 2L plus 1 per L setengah
minus 1 minus setengah, cat L plus setengah minus L minus setengah, mana ini nanti akan saling menghilangkan. Jadi nanti akan saling menghilangkan terus dan akan mendapatkan hubungan yang lebih sederhana seperti ini. Nah, karena koefisien Clebsch-Gordan ini dia bersifat real, maka hasil kali dalamnya itu maka kuadrat dari koefisiennya itu dia sama dengan 1. Karena tadi kan dia berupa jumlahan, tapi dia akan bernilai 0 jika yang lainnya itu enggak sama. M-nya itu harus sama dengan MS ditambah ML. Jadi kita akan dapatkan hubungan L setengah M plus setengah minus setengah, cat L plus setengah M itu harus sama dengan akar dari L minus M plus setengah per 2L plus 1. Nah, untuk mendapatkan L setengah M minus setengah, cat L plus setengah M, kita bisa meninjau hubungan ekspansi tadi, yaitu cat L plus setengah M itu sama dengan koefisien Clebsch-Gordan seperti ini. Nah, kita substitusikan, kita akan mendapatkan bentuk seperti ini. Nah, sekarang kita tinjau hasil kali dalam dari L plus setengah M. Maka ini akan menjadi kuadratnya, dan ini braket, suku silangnya, hasil kali dalam antara ini dan ini itu akan saling menghilangkan ya, karena M-nya itu sudah beda. Nah, dan suku ini itu yang kita cari. Karena ketika cat ini dia bersifat ortonormal gitu kan, berarti ini itu dia bernilai 1, ini juga bernilai 1, dan ini juga bernilai 1. Sehingga kita dapatkan 1 sama dengan L minus M plus setengah per 2L plus 1 ditambah L setengah M minus setengah cat L plus setengah M kuadrat. Nah, dengan demikian kita dapatkan L setengah M minus setengah cat L plus setengah M kuadrat sama dengan 1 minus L minus M plus setengah per 2L plus 1. Kalau kita samakan penyebut dan kita jadikan 1, kita akan dapatkan hubungan ini. Sehingga koefisien Clebsch-Gordannya kita bisa dapatkan seperti ini. Sehingga keadaan cat L plus setengah M kita bisa nyatakan dalam ekspansi seperti tadi dan dengan koefisien yang telah kita dapatkan sehingga memiliki bentuk seperti ini. Di mana nilai M ini diperbolehkan dari minus L minus setengah, minus L plus setengah, minus L plus 3/2, dan seterusnya sampai L plus setengah, yaitu dari minus J sampai plus J. Nah, secara umum, kalau ini tadi kan untuk yang L plus setengah. Sekarang untuk L yang minus setengah, kita akan dapatkan bentuk yang seperti ini. Kita tinggal ganti tandanya saja.